khususnya yang berkaitan dengan anggaran COVID, ini juga di sana-sini masih banyak kekurangan. Seperti yang kita lihat di media kayak begitu. Dan ini meluas, Pak. Meluas. Beberapa waktu lalu, saya diundang di salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Barat. Saya geleng-geleng kepala. Jadi geleng-geleng kepala. Itu yang kaitannya dengan potongan, itu sampai saya hitung itu di atas 20%. Ini data. Potongan apa Pak ini Pak? Potongan ini dana bantuan sosial ini. Bansos. Iya. Saya sudah berkoordinasi dengan yang berwenang, lah mudah-mudahan segera nanti ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan operasi intelijen. Karena hanya dengan operasi intelijen ini dipatahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Pak Rianto, Sarjana Hukum di Pati, yang dikenal sebagai Ketua LSM Gerakan Jalan Lurus. Betul Pak ya? Ya, baik, terima kasih. Saya akan mengajak diskusi Pak Rianto ini sehubungan dengan terpilihnya 21 kepala daerah dan wakil kepala daerah baru di Jawa Tengah, baik untuk kota maupun kabupaten. Walaupun sebagian sebenarnya petahana. Ya. Nah, Pak Rianto ini sebagai orang yang sehari-hari terjun di tengah-tengah masyarakat, mungkin bisa menjadi penyambung lidah apa yang kira-kira diharapkan oleh masyarakat pada umumnya terhadap pimpinan-pimpinan daerah baru. Mumpung masih baru, mungkin pesan-pesan itu bisa diperhatikan. Silakan Pak Rianto. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi secara umum masyarakat itu sederhana. Jadi siapapun yang menjadi pemimpinnya, yang dalam hal ini bupati terpilih, itu hanya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan lahir dan batin. Tentu kesejahteraan ini menyangkut kesejahteraan dari sisi ekonomi, sisi sosial, kemudian sisi hukum, dan lain-lain. Khususnya yang ada kaitannya dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, baik itu berupa kepentingan yang berupa barang maupun jasa. Yeah. Ini. Nah, berkaitan dengan kebutuhan saat ini yang saya akan bicara problematika saat ini, yang ini ada pengaruhnya dengan nanti satu situasi nasional, yaitu berkaitan dengan kebutuhan barang. Misalnya apa Pak itu Pak? Misalnya untuk teman-teman petani, itu pupuk. Ya. Ya. Jadi 2 hari yang lalu, saya dari Jepara, kemudian Kudus, Pati, kemudian ke Blora, kemudian saya ke Rembang, kemudian tadi saya itu ke Boyolali, Klaten. Saya kalau kayak gitu mesti turun sebentar. Ya. Ini kalau saya melihat tanaman padi teman-teman petani ini sudah pada meteng. Ya. Tapi ini muncul, jadi ini muncul gabuk lah, tentu di musim tanam pertama tahun 2020 ini akan terjadi kegagalan produksi sesuai dengan target nasional. Ya. Ini mestinya kalau menurut saya ini tidak usah menjadi harapan bupati terpilih. Ya. Ini harus pemerintah secara umum sudah mengantisipasi. Ya. Seperti waktu kita diskusi beberapa waktu lalu, ini problem itu kan sudah kita angkat. Ya. Pak Bambang terus, saya mengamati juga itu. Ya. Teman Kades mana itu di daerah Menden. Nah, itu kondisinya sama lah.
ini harus dilihat secara jernih. Kemudian mohon maaf, ini harus Menteri Pertaniannya harus dijewer. Ya. Harusnya subsidi untuk tahun anggaran 2021 ini bisa dialokasikan dulu di MT1 tahun 2020. Ya. Nah, mestinya ini Menteri Pertanian bisa berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, tentu bisa mengambil langkah-langkah, kalau dalam bahasa kerennya mungkin diskresi. Ya. Anggaran tahun 2001 kan belum mulai, tapi karena ada satu kebutuhan yang berkaitan dengan cadangan pangan nasional, ini harusnya bisa diambil langkah-langkah subsidi untuk tahun 2021 bisa dialokasikan pada musim tanam tahun pertama tahun 2020. Itu yang berkaitan dengan barang. Ya. Dan soal infrastruktur, ya. Pak Bambang harusnya prihatin. Dan nanti mohon itu untuk disuarakan terus. Ya. Khususnya yang berkaitan dengan kewenangan otonomi, yaitu dengan kaitannya dengan kebutuhan barang berupa infrastruktur. Jalan, Pak ya? Jalan. Kalau kita lewat jalan provinsi dari Juwana menuju Kunduran, itu tidak pantas menjadi jalan provinsi. Juwana Kunduran berarti lewat Rembang, Pak? Berarti lewat Todanan. Oh, Todanan, ya. Todanan, tapi tidak lewat Tunjungan. Harus lewat hutan itu. Jalan provinsi yang diaspal itu hanya sekitar 3,5 meter, kemudian juga sudah rusak parah. Todanan sampai Pucak Wangi. Kemudian kalau yang arah pabrik gula di Todanan itu, yang dari pabrik gula ke Kunduran sudah relatif di beton, tapi yang dari pabrik gula ke arah Todanan juga rusak parah. Itu. Kemudian jalan provinsi dari Kecamatan Keradenan Purwodadi yang dari Jati itu Keradenan arah ke Tangen yang ke Sragen itu juga rusak parah. Kemudian jalan dari perbatasan Pati Purwodadi yang kilo masuk ke Purwodadi itu juga rusak parah dan tidak layak kalau itu dikatakan jalan provinsi. Kalau kita keliling di Jawa Tengah Barat, khususnya dari Tegal sampai Purwokerto, kemudian Pekalongan Purwokerto, saya akan mengatakan ini Pak Ganjar perlu dijewer. Ya. Karena ini sama-sama alokasinya itu dari anggaran provinsi, dan ini politik anggarannya di Ganjar sama teman-teman DPRD Jawa Tengah. Ya. Pada awal-awal jabatan Ganjar, itu alokasi untuk pengadaan jalan provinsi sampai 2 triliun. Ya. Tapi ini berlangsung 2 tahun anggaran. Setelah itu kembali lagi, harusnya kebijakan politik Pak Ganjar Pranowo itu yang berkaitan dengan untuk pemenuhan kebutuhan barang berupa infrastruktur jalan ini dipenuhi. Jadi jangan sampai seperti ini. Kemudian jalan provinsi yang dari mana? Dari Wonogiri sampai Klaten. Ini sudah bagus, Pak. Ya. Ini sudah bagus. Beton semua. Kemudian berkaitan dengan infrastruktur untuk irigasi. Itu juga saya lihat untuk di Pati dan sekitarnya itu kurang bagus. Tetapi kalau kita ke Purwodadi itu rata-rata infrastruktur irigasi itu sudah dibeton, Pak. Ya. Nah ini harus disampaikan kepada nanti bupati terpilih, wali kota terpilih, untuk bagaimana beliau-beliau itu nanti konsisten dengan program-program yang sudah diamanatkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kan tugas pemerintahan itu kan membuat aturan, kemudian memberikan pelayanan barang dan jasa. Nah, pelayanan yang berkaitan dengan barang yang tadi, ada pupuk, kemudian mungkin sembako, tapi yang mendesak itu saat ini harus pupuk. Ya. Pupuk ini Menteri Pertaniannya yang harus dijewer. Ya. Itu. Hey. Kemudian berkaitan dengan kebutuhan berupa jasa. Hari ini pelayanan publik itu menurut pengamatan saya belum maksimal. Kalau secara politik,
itu kelihatannya bagus ya, tetapi di belakang itu masih perlu harus dibenahi dengan sistem yang bagus. Contoh, pengurusan perizinan berkaitan dengan izin lingkungan. Di beberapa wilayah bupati belum menyerahkan wewenang ini kepada dinas terkait. Atau mungkin kalau kebijakan Pak Jokowi itu diserahkan kepada badan itu loh yang melaksanakan pelayanan terpadu itu. Ya. Ini masih menurut saya ada yang carut, dan saya akan mengatakan di belakang layar masih ada pungli. Jadi di belakang layar masih ada pungli. Nah ini bagaimana kita dorong masyarakat nanti yang menjadi pemimpin sebenarnya ini harus kita Pak Bambang. Kita memberikan pencerdasan seperti yang sudah disampaikan Pak Bambang Sadono ini dampak sosialnya bagus. Nah, ini nanti kita bersama-sama, wong toh kita orang-orang yang punya ketulusan loh. Ya. Di masyarakat dicerdaskan, kemudian nanti masyarakat bisa secara pribadi atau kelompok bisa melakukan upaya-upaya penekanan terhadap bupati terpilih dan DPRD untuk bagaimana politik anggaran ini benar-benar berpihak kepada masyarakat, kemudian bagaimana bisa mendorong tujuan berbangsa dan bernegara. Saya kira itu Pak Bambang. Ya Pak Rianto, tadi ada beberapa masalah yang serius yang untuk menjadi perhatian dan fokus para kepala daerah baru, termasuk juga yang lama, tapi yang baru terutama itu masalah pupuk, kemudian masalah infrastruktur terutama jalan, masalah lingkungan, dan juga ada masalah pungli. Sebagian besar kewenangan ada di tingkat pusat dan provinsi, tetapi kepala daerah, bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota tentu harus serius menyampaikan dan mendesak pemerintah yang ada di atasnya untuk memperhatikan masalah-masalah tersebut. Nah, Pak, selain yang bersifat ekonomis ya, yang tadi dampaknya terhadap pertanian yang mungkin akan gagal panen dan sebagainya, sekarang ada satu masalah yang juga sangat menjadi perhatian masyarakat, itu masalah COVID, Pak. Yang makin lama kelihatannya makin merajalela di mana-mana. Ini apa harapan masyarakat terhadap para pemimpin baru ini? Kalau menurut saya, pemimpin baru sekarang harus apa adanya, Pak. Ya. Sojo. Jadi sampaikan apa adanya ke publik. Nah, kalau saya melihat ini banyak negara yang menjadi korban boleh dikatakan isu global. Kemudian juga di dalam seperti kita lihat di dalam praktek yang berkaitan dengan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan anggaran COVID, ini juga di sana-sini masih banyak kekurangan. Seperti yang kita lihat di media kayak begitu. Dan ini meluas, Pak. Meluas. Beberapa waktu lalu, saya diundang di salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Barat. Saya geleng-geleng kepala. Jadi geleng-geleng kepala. Itu yang kaitannya dengan potongan. Itu sampai saya hitung itu di atas 20%. Ini data. Potongan apa Pak ini Pak? Potongan ini dana bantuan sosial ini. Bansos. Iya. Saya sudah berkoordinasi dengan yang berwenang. Lah mudah-mudahan segera nanti ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan operasi intelijen. Karena hanya dengan operasi intelijen ini dipatahkan. Dan ini mafia Pak. Ini mafia. Yang terlibat itu tidak tanggung-tanggung. Ya. Ini sementara hanya untuk informasi sampai di sini saja. Pak Rianto, kan sudah disampaikan pemerintah bahwa bantuan sosial di luar Jabodetabek itu diserahkan dalam bentuk cash, dalam bentuk tunai. Gimana itu Pak? Ke depan kebijakan Bu Risma. Kebijakan Bu Risma memang ini repot. Saya khawatir nanti kalau bantuan itu diserahkan tunai atau cash, itu jangan-jangan untuk tombok nomor, Pak. Jadi susah, ya. Jadi, tapi kalau tombok nomor kan salahnya sendiri yang menerima, bukan salahnya pemerintah. Loh, ini fakta-fakta sosial di sekitar kita, Pak Bambang.
Jadi pemerintah sudah bagus, hanya sekarang bagaimana di dalam pelaksanaannya ini masyarakat secara umum itu bisa melakukan pengawasan secara secara normatif. Ya. Capek di Pati itu sudah ada 2 kasus yang kita sampaikan ada 3, Kejaksaan Negeri Pati, kemudian Polres Pati, kemudian juga di Polda, jadi di Satuan Tugas Satgas Saber Pungli. Ya. Sebenarnya kalau dengan operasi-operasi intelijen untuk di OTT seperti kewenangan KPK, ini mudah. Ini harus kita dorong bagaimana para penegak hukum bisa melakukan upaya-upaya preventif dengan OTT. Ya. Data itu komplit. Seperti di daerah Pak Bambang itu kan juga parah. Di Blora maksudnya? Blora, berasnya itu parah. Jadi kalau pas tanggal pembagian, biasanya saya itu tak sampling, Pak. Ya. Sampling pas rame bagi. Nah, pertanyaannya Pak Rianto, itu apa yang bisa dilakukan oleh para kepala daerah? Untuk bisa berpikir jernih, kemudian hentikan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi, Pak. Saya akan mengatakan beberapa oknum kepala daerah itu terlibat di dalam itu. Karena kalau kita telusuri, supplier-suppliernya ada kaitannya dengan kekuasaan. Ini yang masyarakat harus kita dorong berani seperti kita ini. Kita sampaikan, yang penting ada data, fakta yuridis, kita sampaikan, nanti targetnya ke pencegahan. Ya. Kami sampaikan penghargaan yang tulus pada Kapolres Pati, ini sudah ada yang didik berkaitan dengan bantuan sosial ini. Sudah ada, jadi sudah ditingkatkan ke penyidikan. Ada 2 tersangka. Ya. Ada 2 tersangka. Lah ini diharapkan nanti bupati maupun wali kota yang terpilih untuk menyadari situasi ini. Untuk menyadari, jadi jangan sampai ini terus berlanjut terus, kemudian masyarakat akan guyu sak jroning ati itu Pak ya, lingsem. Iya. Iya, ngerti pemimpinnya itu nggak bener kan lingsem. Iya juga gitu loh, Pak. Jadi artinya para pemimpin baru ini harus memperhatikan masalah bansos yang sangat potensial untuk disalahgunakan, gitu Pak ya, kira-kira Pak ya? Mutlak Pak. Jadi jujur di beberapa daerah itu yang bermain ada oknum-oknum kekuasaan. Ya. Pasti itu. Jadi itu saya pertanggungjawabkan. Ya. Saya tidak main-main. Nah, sekarang tadi bansos, oke, sudah itu nanti mudah-mudahan jadi perhatian. Nah, yang masalah perawatan medis Pak, terutama untuk mendapatkan swab itu, masyarakat masih harus bayar atau sudah? Ini yang terjadi gejolak-gejolak sosial, tapi kondisi yang sebenarnya karena bukan bidang saya tidak akan komentar Pak Bambang. Hanya ada suara-suara yang begitu, kami juga tidak begitu saja percaya. Hanya menurut saya situasi saat ini teman-teman medis dan para medis itu kecapean, Pak. Ya. Jadi benar-benar kecapean. Jadi ya. Saya tidak akan memberikan jawaban pertanyaan Pak Bambang karena saya memang tidak tahu dan COVID itu memang kenyataannya ada. Ya. Bukan, maksud saya begini Pak. Jadi ini masyarakat itu kadang-kadang kan untuk menjaga orang lain gitu, mereka yang diduga terpapar kan harus dites, di swab. Nah biasanya masyarakat itu kadang-kadang takut, kadang-kadang juga takut karena harus membayar. Itulah yang jadi masalah sehingga banyak yang sebenarnya terpapar tapi tidak berani untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk dites. Nah ini Pak Rianto mendengar nggak masalah maksudnya? Ya. Beberapa waktu lalu salah satu keponakan di Jogja itu dinyatakan positif COVID, kemudian geger awal-awal isu COVID. Jadi kemudian keluarga saya di Jogja, ibu saya, itu sekeluarga ada hampir 10 orang itu melakukan swab mandiri. Ya. Satu orangnya waktu itu masih 1.500.000-an atau 800. Itu mandiri. Lah waktu itu ponakan saya kan dokter di Rumah Sakit Sleman.
Itu waktu itu semua tenaga dokter dan para medis di Rumah Sakit Sleman itu dilakukan tes swab, tapi di bangsal COVID. Ya. Nah, lain kalau saya melihat seperti kalau di Pati itu di KSH itu di luar, Pak. Ya. Lah hasil dari swab ponakan saya itu positif. Kemudian karantina mandiri, kemudian di swab ulang di Rumah Sakit UGM, di Rumah Sakit Dr. Sarjito, sama satunya lagi di swasta itu di 3 tempat. Itu hasilnya negatif. Ya. Nah ini, nah kemudian kemarin istri saya juga ada gejala. Itu saya lakukan swab di Juwana itu bayar 1.250.000. Kemudian kemarin saya juga swab karena hasil rapid test saya 4 kali itu reaktif, Pak. Coba kemudian swab untuk saya itu difasilitasi oleh DKK Kabupaten Pati. Jadi gratis. Tapi untuk pemeriksaan secara keseluruhan itu yang bayar antara 250. Jadi mestinya karena ini bencana, menurut saya ini bencana alam, wabah, harusnya ini digratiskan, Pak. Karena juga banyak masyarakat kita yang di bawah garis kemiskinan. Ya, baik Pak Rianto, saya mau tanya begini. Ini kan di hampir semua daerah kan banyak sekali lembaga LSM yang kritis, yang mau menunjukkan kalau ada hal yang kurang dari pemerintah daerah atau dari pimpinan daerah. Tetapi bagaimana mengelola ini, karena juga ada keluhan bahwa banyak pemerintah daerah itu yang merasa terganggu oleh LSM. Gimana Pak Rianto? Ya, ini perlu dibangun satu kesadaran bahwa di dalam satu sistem demokrasi itu ada 3 pilar yang harus kita sadari. Pilar yang pertama adalah sektor pemerintahan. Jadi ini pemerintah plus lembaga perwakilan. Nah, tugasnya apa? Tugasnya membuat peraturan dan memberikan pelayanan barang dan jasa. Kemudian sektor swasta. Sektor swasta ini tugasnya kan untuk berinvestasi, untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kemudian sektor yang paling dibenci oleh penguasa, karena mungkin ada oknum yang tidak baik, itu sektor yang kita geluti, Pak Bambang. Sektor masyarakat, sektor LSM. Padahal LSM itu juga bagian dari pilar demokrasi. Kalau berkaitan dengan pelayanan publik, itu jelas di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Itu ada salah satu pasal yang mengamanatkan bahwa masyarakat bisa membuat lembaga pengawas pelayanan publik. Ini amanat Undang-Undang 25 Tahun 2009. Kemudian di beberapa undang-undang, ada undang-undang tentang praktek KKN, undang-undang tindak pidana korupsi, dan macam-macam. Itu memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengawasan. Lah ketika ada kekuasaan yang alergi, merasa benci, merasa macam-macam, ya ini resiko kita itu mengambil satu pilihan di dunia LSM, di dunia pergerakan kayak gini, sesuatu yang biasa dan tidak usah dipikir. Tidak usah dipikir lah. Monggo ke depan ini perlu dibangun satu kesadaran bersama. Kalau ada LSM yang nakal, dicatat, laporkan ke polisi. Karena salah satu misi gerakan Jalan Lurus itu membangun kultur masyarakat untuk berani lapor. Misal ada anggota gerakan Jalan Lurus yang nakal pun, saya persilahkan polisi untuk nangkap. Kita harus fair, Pak. Jadi saya tidak menyalahkan teman-teman penguasa, kadang-kadang alergi dengan LSM, karena juga ada oknum-oknum yang kalau dalam bahasa yang sering saya sampaikan di internal GJL, ider batok, Pak. Iya. Ider batok itu yang ngisi-ngisi lah.
Ya. Artinya ini teman-teman yang kayak gini kerja lah. Ya. Apapun. Memang kerja itu sulit. Pak Rianto, kan kalau nggak salah itu ada apa Pak ya, semacam organisasi atau paguyubannya sehingga bisa saling apa ya Pak, saling menasihati atau saling mengkritisi sesama LSM sendiri. Harusnya seperti itu, saling mengingatkan, Pak. Makanya di internal kami di Gerakan Jalan Lurus saya tekankan. Jangan Anda meten-meteni orang lain, membuat sengsara orang lain. Buatlah orang lain itu bisa sejahtera. Berikan orang lain itu jalan untuk bagaimana mendapatkan rezeki. Saya sering juga bicara soal-soal hukum-hukum alam, hukum Tuhan. Kalau di dalam kepercayaan Jawa, Hindu maupun ada yang namanya karma. Nah, saya percaya karma ini dalam konsep Islam menjadi salah. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Jawa itu kan sopo nandur ngunduh. Iya. Nggih. Iya. Pak Rianto, itu apakah di setiap daerah tidak ada semacam apa Pak? Koordinasi LSM gitu yang bisa jadi tempat saling asah-asuh gitu. Ini LSM itu kan orang-orang hebat, Pak. Ya. Seperti teman wartawan. Bang Sadono ini jadi wartawan mulai tahun 80-an ya. Iya. Orang cerdas semua. Ya. Makanya bikin ada PWI, JTI, macam-macam. Di LSM juga begitu. Orang cerdas semua, Pak. Iya. Jadi tentunya karena kayak begitu kok sulit untuk dijadikan satu. Tapi kalau saya lebih baik diliarkan, Pak. Diliarkan, kemudian bagaimana hukum ini menjadi panglima. Ya. Itu saja. Ya. Jadi ada beberapa contoh. Mengaku LSM gini mau meres. Kebetulan ada kepentingan dengan kepentingan komunitas saya di GJL. Lawan, tangkap, serahkan polisi. Ya. Nah, setelah dibegitukan, sekarang berhenti, Pak. Ya. Nah, makanya kalau saya sering bicara di internal, kita di GJL, kita itu harus bisa menjadi anjing. Anjing penggonggong. Ya, seperti tulisannya Pak Yakob Utama itu di watchdog. Seperti ada akhir itu kan. Ya. Kompas itu menjadi anjing penggonggong. Kali saya mengadopsi apa yang menjadi pikiran-pikiran baik para pendahulu kita, Pak. Ya. Baik, Pak Rianto, terima kasih sekali beberapa masukan yang mudah-mudahan membantu para pimpinan daerah yang baru ini supaya sukses menjalankan tugasnya dan eksistensi LSM juga benar-benar menjadi mitra, menjadi pendamping pemerintah yang kritis, yang ukurannya adalah hukum, jadi tidak ada yang kebal hukum. Saya kira, ya monggo Pak. Ya. Pak Bambang sampaikan kepada jajaran pemangku kepentingan tingkat provinsi, khususnya Pak Ganjar Pranowo sama DPRD provinsi. Kita dorong lagi bagaimana mulai anggaran tahun 2022 untuk alokasi jalan kita dorong ditingkatkan paling tidak menjadi 3 triliun, Pak. Anggaran provinsi besar sekali. Ya. Insya Allah, Pak Rianto, terima kasih. Ya, betul. Terus berjuang, ya. Mudah-mudahan sehat dan kreatif dan semua berhasil. Pemerintah Kabupaten Kota termasuk Provinsi Jawa Tengah. Sekali lagi terima kasih Pak Rianto. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka.